Lorenzo menggendong Dewi ke dalam mobil. Saat Satya menghentikannya, dia berkata dengan sopan, "Jenderal, Dewi adalah wanitaku. Aku tidak akan menyakitinya. Aku yang membawanya ke kota Snowy, jadi aku harus bertanggung jawab atas keselamatannya." Satya sangat serius. "Dia sangat aman bersamaku." Pandangan Lorenzo sangat tegas. "Kalau kamu khawatir, kamu bisa ikut dan bertamu ke kediaman Moore." Itu. Satya agak ragu. Dia ingin melindungi Dewi, tapi dia juga tidak ingin menghancurkan hubungan percintaannya. Dewi pernah berkata bahwa Lorenzo adalah orang yang dia cintai. Pada akhirnya Satya pun memutuskan untuk tidak menghentikannya. "Kalau sesuatu terjadi dengannya, aku pasti akan mendatangimu." Lorenzo tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya, memberi hormat dan menggendong Dewi pergi. "Dewi!" Saat Brandon hendak menyusul, Jasper langsung mengarahkannya ke mobil lain. Para pengawal pergi membawa jasad Joshua. Tidak tahu berapa lama dia tertidur. Ketika Dewi siuman, dia merasakan sakit kepala yang sangat amat menyakitkan. Kepalanya seperti mau meledak. Adegan kematian tragis Bibi Lauren dan Paman Joshua terus terlintas di benaknya. Adegan-adegan itu seperti pisau yang terus menusuknya. "Nona Dewi, Nona Dewi." Terdengar suara panggilan yang ramah. Dewi kembali sadar. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat wajah penuh kasih Bibi Nola. Dia merasa sedikit bingung, seolah-olah waktu masih berhenti pada beberapa bulan yang lalu dan semua tragedi itu tidak terjadi. "Nona terus bergumam dalam tidurmu. Apa Nona mimpi buruk?" Nola menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan sedih, "Jangan takut, tidak apa-apa. Semuanya sudah tidak apa-apa." "Sudah berapa lama aku tertidur?" Dewi menggosok matanya. "Sudah sehari semalam." Nola membantunya bangun duduk dan meletakkan bantal di pinggangnya. "Tuan membawamu kembali tadi malam. Dan sekarang sudah malam kedua." "Di mana Lorenzo?" Dewi bertanya tanpa sadar. "Tuan belum kembali," Nola berkata dengan lembut. "Banyak hal yang terjadi hari ini. Tuan keluar pagi-pagi untuk menanganinya." Dewi memegang dahinya. Dia mengingat kembali apa yang terjadi tadi malam secara detail. Joshua telah meninggal, ditembak mati di depan matanya. Apakah itu hanya mimpi buruk atau apakah itu kenyataan? Dia tiba-tiba teringat bahwa ini sungguhan. Joshua benar-benar telah meninggal. Presiden sengaja mengutus orang untuk melepaskannya dan kemudian memberitahunya bahwa dia dan Lorenzo telah berdamai. Joshua sangat marah. Dirinya hanya ingin membunuh presiden dan istrinya untuk membalaskan dendam Lauren. Jadi saat borgolnya dilepas, dia langsung merebut senjata sipir penjara dan terus menembaki mobil presiden. Namun yang dia bunuh adalah nyonya presiden. Presiden ada di dalam mobil lainnya. "Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Dewi, Dewi." Tiba-tiba suara Brandon datang dari luar. Dewi segera meminta Nola untuk mempersilahkannya masuk. Nola mengenakan mantel pada Dewi sebelum pergi mempersilahkan Brandon masuk. Brandon bergegas masuk dan saat dia melihat Dewi, dia langsung berkata, "Dewi, ayo kita pergi. Cepat kita keluar dari sini." "Apa yang terjadi?" Dewi menatapnya dengan tatapan bingung. "Lorenzo telah berdamai dengan presiden," Brandon berkata dengan penuh amarah. "Siang ini mereka berdua mengadakan konferensi pers bersama dan menjelaskan pada wartawan bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebuah kesalahpahaman.
Mereka juga menghapus semua berita yang terkait. Coba kamu lihat, sekarang kita sudah tidak bisa menemukan informasi apapun. Saat berbicara, Brandon menyerahkan ponselnya pada Dewi. Dewi mengambil ponsel untuk mencari dan benar saja semua berita akhir-akhir ini sudah dihapus seluruhnya. Tentang Nyonya Presiden, tentang dirinya, tentang Tamara dan Denny, juga tentang skandal Presiden. Tidak ada jejaknya sama sekali, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Dewi meratapi ponsel tersebut dengan lilung, lalu melihat jam di dinding, tanggal dan waktunya, semuanya benar. Kematian Bibi Lauren adalah sebuah kenyataan, kematian Paman Joshua juga, kematian Sony, Johnny, dan Muji juga, itu semuanya sungguh telah terjadi. Angin dingin melolong di luar, kepingan salju berterbangan. Dewi mengenakan pakaian tipis dan bertelanjang kaki berjalan maju dengan cepat. Sekarang dia hanya ingin pergi dari sana, pergi meninggalkan tempat itu. Seolah-olah di sana adalah kolam naga dan sarang harimau. Kalau dia terus tinggal, maka dia akan ditelan. Brandon mengikuti di belakang. Dia membuat panggilan dengan panik untuk meminta orang menjemput mereka. Di tempat bersalju ini ditambah angin dingin dan menderu-deru, kalau mereka terus berjalan, pasti akan tamat. Nona Dewi, Jasper mengejar keluar dengan cemas sambil menjelaskan, Tuan juga tidak punya pilihan lain. Situasi saat ini. Tidak punya pilihan lain? Dewi tidak mengerti. Begitu banyak orang mati karena dia. Dia malah tidak balas dendam, tapi justru dengan mudahnya berdamai dengan presiden. Apa ini disebut tidak punya pilihan lain? Itu. Sebelumnya, dia belum kembali, tidak bisa mengendalikan banyak hal. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan menyalahkannya. Tapi sekarang, dia sudah kembali. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah menyelamatkan Paman Joshua, tapi untuk berdamai dengan presiden. Bahkan meskipun presiden membunuh Paman Joshua di hadapanku, dia tetap memilih untuk berdamai. Semakin berbicara, Dewi semakin emosi, amarahnya melonjak. Di matanya, kuasa dan status lebih penting daripada apapun, termasuk hidup kita semua. Bukan seperti itu, Nona Dewi. Semalam aku ingin membunuh presiden dan membalaskan dendam Paman Joshua. Kenapa dia menghentikanku? Dewi meraung dengan penuh emosi. Hanya karena kalau aku membunuh bajingan licik itu, maka dia akan kehilangan orang untuk berdamai. Tidak, Nona Dewi. Jasper buru-buru menjelaskan. Saat itu, Nona sama sekali tidak bisa membunuh presiden. Karena ada senjata dan laser inframerah yang mengarah padamu di mana-mana. Begitu Nona menembak, maka Nona akan mati terlebih dahulu. Tuhan melakukannya untuk melindungimu. Aku tidak butuh perlindungannya. Dewi sangat marah. Bibi Lauren dan Paman Joshua sudah tiada. Untuk apa aku terus hidup? Aku hanya ingin membalaskan dendam mereka. Tapi, cukup. Jangan bicara lagi. Dewi tidak ingin terus berbicara omong kosong. Katakan padanya, mulai sekarang, aku akan memutuskan seluruh hubunganku dengannya, dan dia sebaiknya jangan muncul di hadapanku. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak bisa menahan diri dan akan membunuhnya. Nona Dewi, Jasper masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Dewi sudah berbalik dan pergi. Di tengah salju yang lebat, punggungnya terlihat kesepian, menyedihkan tapi juga sangat tegas. Jasper menghela nafas. Dia tahu temperamen Dewi, dia tidak bisa membujuknya, jadi dia tidak membujuknya lagi. Lorenzo tidak menjelaskan apa-apa hari ini, juga tidak menahannya. Dia mungkin ingin Dewi menenangkan diri dulu. Dia sedang marah sekarang, pasti tidak akan mendengarkan apapun. Jasper kembali ke villa dan memerintahkan 2 pengawal yang selalu mengikuti di sisi Sony untuk mengantar Dewi pergi.
Dia juga meminta Nola untuk membawa pakaiannya dan mengikuti mereka. Setelah selesai, dia pergi ke ruang kerja untuk mencari Lorenzo. Lampu ruang kerja tidak dihidupkan, ruangan itu gelap gulita. Lorenzo duduk sendirian di sofa sambil minum alkohol dalam diam. Suasananya sangat sedih, biasanya dia jarang sekali minum alkohol kecuali saat suasana hatinya sedang buruk. Jasper berkata dengan hati-hati, "Tuan, Nona Dewi sudah pergi. Aku telah mengutus Galih dan Bibi Nola untuk mengantarnya pergi." "Iya." Lorenzo hanya menjawabnya sekilas, tidak berbicara lagi. "Nona Dewi sedang marah sekarang. Mungkin tidak akan mendengarkan penjelasan apapun. Mungkin setelah menenangkan diri selama beberapa hari, maka semua akan baik-baik saja," Jasper berkata dengan pelan. "Beberapa hari kemudian, kita baru pergi menjemputnya." Dengan temperamennya yang seperti itu, aku rasa beberapa hari pun tidak cukup. Lorenzo menghela nafas tak berdaya. "Sebenarnya, kalau itu aku juga pasti akan marah." Lorenzo sangat memahami perasaan Dewi melihat orang tercintanya meninggal di depan matanya sendiri. Tidak mungkin dia tidak merasakan kebencian di hatinya. Dia tidak hanya mencegahnya balas dendam, tapi juga berdamai dengan musuh. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Bahkan dia sendiri juga membenci dirinya sendiri. Dia yang selalu menempuh jalannya sendiri dan tidak pernah tunduk pada apapun. Kali ini dia justru tunduk pada kenyataan dia membenci dirinya yang seperti ini. "Ini juga bukan kesalahan Tuan. Dalam situasi seperti ini, benar-benar tidak ada jalan lain," Jasper buru-buru berkata. "Terlebih lagi, kita hanya berkompromi untuk sementara. Tidak terlambat untuk balas dendam kelak. Setelah semuanya sudah stabil, baru kita menghabisi presiden. Itu juga belum terlambat." "Iya," Lorenzo mengangguk. "Untuk melakukan hal besar, harus bisa bersabar. Hanya saja, kasihan Nona Dewi." Jasper menghela nafas. Dia harus menghadapi rasa bersalah dan tekanan psikologis yang besar. Tidak lama kemudian, perasaannya akan membaik. Lorenzo mengatakannya dengan sangat tenang, seolah itu bukan masalah besar. Dia merasa bahwa waktu dapat mencairkan kebencian dan amarah. Saat itu baru dia pergi mencarinya saja. Dia percaya bahwa hubungan mereka berdua tetap bisa bertahan dalam menghadapi ujian. Tapi Jasper ragu-ragu. Dia terus merahasiakan kenyataan bahwa Dewi telah hamil anak Lorenzo. Karena sebelumnya ada begitu banyak masalah dan bahaya, dia khawatir setelah Lorenzo tahu dia akan bertindak gegabah dan membahayakan keselamatannya sendiri. Hari ini awalnya dia ingin menunggu Lorenzo dan Dewi selesai berbicara dan menenangkan diri mereka, baru dia akan memberitahunya tentang hal itu. Tapi sebelum dia sempat mengatakannya, Dewi sudah pergi dengan marah. Lorenzo terlalu fokus dengan pikirannya sehingga dia tidak menyadari keraguan Jasper. Jasper ragu-ragu sejenak, kemudian dia memutuskan untuk menunggu lagi. Sekarang Lorenzo baru saja berdamai dengan presiden, kedua belah pihak saling waspada. Semuanya masih tidak stabil, kalau sampai terjadi sesuatu lagi itu akan merepotkan. Mungkin lebih baik menunggu beberapa waktu saat semuanya sudah stabil. Tapi sekali menunggu, waktu sebulan pun lewat begitu saja. Hubungan antara Lorenzo dan presiden telah sepenuhnya kembali keadaan damai seperti semula. Seperti yang diprediksi, presiden menyalahkan istrinya atas semua kejahatan, membersihkan diri dari segala tanggung jawab, hanya mengakui sebuah kesalahan kelalaian manajemen. Dia mengadakan konferensi pers dan secara terbuka meminta maaf pada publik. Kemudian dia juga menjelaskan perang opini publik dan pernyataan yang dikeluarkan selama ini.
Semua dilakukan oleh istri presiden. Sekarang masalah ini sudah dijelaskan pada Lorenzo. Kedua belah pihak juga telah berdamai, kelak akan terus melangkah maju bersama dan membangun negara Imron bersama-sama. Setelah itu presiden secara pribadi mengunjungi grup Moore dan mengingatkan Joel dan Winston untuk membantu Lorenzo dengan sepenuh hati dan mengelola grup Moore dengan baik. Setelah melakukan serangkaian upaya mencari muka itu, tampaknya semuanya sudah mulai kembali tenang. Segera opini publik mereda. Presiden dan Lorenzo menggunakan kekuatan untuk bersama untuk membersihkan semua informasi opini publik selama periode ini, termasuk informasi yang terkait dengan Dewi. Sekarang di internet sudah tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak peduli seberapa viralnya sebuah berita, selalu bisa ditenggelamkan oleh waktu dan dilupakan orang. Setelah sebulan sudah tidak ada lagi yang mengungkit dokter tradisional itu. Semuanya seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali. Negara Jerman, di sebuah halaman villa yang terletak di pinggiran kota, Dewi berbaring di kursi sandar, menutup matanya dan berjemur dengan malas di bawah sinar matahari. Sebulan yang lalu, Dewi membawa Abu, Joshua, dan Lauren dan ikut bersama Jenderal Satya ke negara Jerman. Dalam 1 bulan itu, dia tampak tenang, tetapi emosinya selalu ada. Dia ingin membunuh presiden untuk membalaskan dendam Joshua dan Lauren, tapi sepertinya dia tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Kondisi di negara Imron sudah kembali normal sepenuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati presiden. Satya mendasihatinya untuk melupakan masalah itu dulu untuk sementara dan memulihkan diri. Kelak baru pikirkan lagi masalah balas dendam. Sebenarnya Satya dapat memahami Lorenzo. Terkadang semakin tinggi posisi seseorang, maka tanggung jawab yang dipikulnya juga semakin besar. Dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, dia memikul nasib seluruh grup Moore di pundaknya. Bahkan juga keselamatan Dewi, dia tidak bisa mengambil resiko. Satya juga pernah menyampaikan hal ini pada Dewi, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Mungkin jauh di lubuk hatinya, dia bukannya membencinya, tapi hanya merasa kecewa saja. Pada saat yang sama, dia ingin menjauh darinya, dari semua perseteruan. Setelah terjadi begitu banyak hal, dia benar-benar memahami nasihat yang diberikan oleh gurunya dan Bibi Lauren. Banyak orang, banyak hal tampaknya tidak berbahaya bagi makhluk hidup, tapi ada banyak bahaya tersembunyi yang tidak dapat dia kendalikan sama sekali. Karena itu, menjauh adalah pilihan yang paling bijaksana. Banyak hal yang telah terjadi dan kondisi sekarang sudah berbeda. Sekarang Dewi sudah lebih tenang. Dia mulai memikirkan kembali hubungan antara dia dan Lorenzo, juga masa depan mereka. Menjauh dan tidak pernah bertemu lagi adalah hasil terbaik untuk mereka. Dewi, suara Brandon menyadarkan Dewi dari pikirannya. Dia menoleh. Sudah selesai? Sudah. Brandon mengangguk. Semua panti asuhan sudah dialihkan ke nama Jenderal Satya dan telah terlepas dari Yayasan Moore. Mereka akan jadi badan yang berdiri sendiri mulai sekarang. Oke, bagus. Dewi sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia dulunya adalah penanggung jawab secara hukum di panti asuhan dan memiliki banyak tanggung jawab di pundaknya. Jadi dia selalu diancam. Dia mendengarkan nasihat Willy dan mengalihkan pertanggungjawaban panti asuhan ke nama Satya. Mulai saat ini dia seorang diri, tidak terbebani, jadi tidak ada hal yang bisa dimanfaatkan musuh untuk mengancamnya. Dewi dan Brandon telah menonaktifkan nomor telepon dan rekening bank mereka sebelumnya dan mentransfer semua uang di rekening mereka ke panti asuhan, hanya menyisakan sebagian kecil dari uang di rekening baru yang disediakan oleh Satya.
Dengan cara ini mereka telah memutuskan semua kontak dan tidak ada yang bisa menemukan Dewi. Tempatnya juga sudah ketemu, kata Brandon kemudian dengan suara rendah. Iya, Dewi mengangguk dan berkata pada Satya, Jenderal, aku sudah lama mengganggumu. Sudah saatnya kami pergi. Apa rencanamu ke depannya? Satya bertanya dengan cemas. Saat Bibi Lauren dan Paman Joshua masih hidup, mereka sangat menyukai kota tua. Aku ingin membawa mereka kembali. Dewi memandangi awan putih di langit dan berkata dengan sedih, Aku minta Brandon untuk beli sebuah bangunan kecil di sana dan berencana untuk menetap di sana. Dia tidak hanya ingin membiarkan Lauren dan Joshua pergi dengan tenang, tapi juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan diri. Dia merasa bahwa dia yang dulu terlalu gegabah, keras kepala, terlalu berpikiran sederhana, dan selalu merasa dirinya benar, kemampuannya juga terbatas. Jadi dia perlu berubah.